Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dirgo Mukti berhasil melemparkan Suto Sinting alias pendekar mabuk ke dalam jurang. Akankah Suto menemui ajalnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mampuslah kau Suto Sinting, ternyata kehebatanmu tak seperti apa yang digembar-gemborkan tiap manusia. Segera Dirgo Mukti balikan badan. Ia menatap ketiga perempuan itu dengan senyum lebar dan tawa. Pun terdengar berkumandang. Sedangkan ketiga perempuan itu sama-sama terpaku tak bergerak di tempatnya. Mata mereka tak berkedip sama sekali, karena mereka terpukau melihat kematian Suto yang begitu cepat dan mudahnya dikalahkan oleh Dirgo Mukti. Celaka, bisik peri malam pada kedua teman kanan kirinya. Dirgo Mukti menang melawan pendekar mabuk. Ini berarti kita bertiga bakal menjadi istrinya. Aku tidak sudi, bisik selendang kubur dengan tegang. Aku juga tidak bergairah dengan dia, bisik perawan sesat. Atas bagaimana? Kita serang saja dia. Bunuh. Geram selendang kubur. Kalau begitu, biarlah aku yang maju melawannya, bisik perawan sesat dengan dada naik turun. Dalam hatinya ia berkata, bangsat si Dirgo Mukti ini. Dia telah membunuh orang yang kuharapkan kemesraannya. Dia telah menghancurkan gairahku. Dia harus kubunuh juga. Sedangkan selendang kubur berkata pula dalam hatinya, tak rela, sungguh tak rela Suto ditumbangkan begitu saja. Aku harus membalas kematian Suto, karena dialah yang telah menghilangkan orang yang kucintai. Dia telah menghancurkan cintaku. Jahanam kau, Dirgo Mukti. Mata perempuan bertahi lalat di sudut dagunya juga menjadi nanar penuh kobaran api amarah. Peri malam berkata geram dalam hati. Orang ini benar-benar memuakkan. Akan kutebus kematian pendekar mabuk dengan nyawanya. Akan kubela orang yang kucintai itu, walau aku harus korbankan nyawa dalam pertarungan ini. Dirgo Mukti melangkah dengan gagahnya mendekati ketiga perempuan itu. Tawanya masih berkepanjangan sambil ia serukan kata. Kalian sekarang menjadi istri-istriku. Harapan kalian terkabul. Aku melihat sendiri mayat pendekar mabuk tertancap bebatuan karang di bawah sana. Dekatlah kemari istri-istriku. Mari kita rayakan kemenangan ini dengan sejuta kemesraan dan kehangatan bercinta. Perawan sesat maju dua tindak. Tangannya siap untuk melancarkan pukulan jarak jauhnya. Tapi kain selendang putih telah lebih dulu berkelebat menghantam tubuh Dirgo Mukti. Selendang kubur melepaskan pukulan tenaga dalamnya menggunakan kibasan selendang putihnya. Pukulan itu membuat Dirgo Mukti tersentak ke samping dan oleng mencari keseimbangan. Mengapa kalian menyerangku? Perawan sesat sentakkan tangan kirinya dan sebuah pukulan tenaga dalam cukup tinggi tak dapat dihindari Dirgo Mukti. Pukulan itu tepat mengenai dada Dirgo Mukti. Dirgo Mukti memekik tertahan. Tubuhnya tersentak ke belakang 3 langkah jauhnya. Mulutnya mulai mengeluarkan darah. Tapi ia belum jatuh, ia masih berdiri dengan terbungkuk-bungkuk.
Ia menarik gagang kapaknya. Srek! Gagang itu mengulurkan rantai sehingga mata kapak bisa diputar-putarkan di atas kepala. Jahanam kalian semua. Kalian ingkar janji. Kalian hanya pergunakan aku untuk membunuh Suto. Tak perlu banyak bicara, Dirgo Mukti. Kami memang gunakan kamu sebagai alat. Tak satu pun dari kami yang sudi menjadi istrimu. Sentak peri malam yang segera melompat ke atas dan menghantamkan pukulan jarak jauhnya. Hiya! Pukulan itu tertangkis oleh kibasan kapak yang berputaran cepat di atas kepala, memercikan cahaya merah menyala dalam sekejap. Lalu tiba-tiba, kapak itu bagaikan terbang dalam ikatan rantainya yang bisa mulut panjang. Wong, srek! Kalau saja kepala perawan sesat tidak segera merunduk dan berguling di tanah, sudah pasti akan terpenggal mata kapak itu. Juga, kalau selendang kubur yang berdiri sejajar dengan perawan sesat itu tidak segera gulingkan badan ke tanah, lehernya akan putus seketika karena ditebas kilasan kapak terbang itu. Peri malam yang berada tepat di garis lurus depan Dirgo itu segera keluarkan sumpit bambunya dari belahan dadanya yang montok itu. Lalu, ia tiupkan napasnya melalui lubang sumpit yang panjangnya hanya sejengkal. Selup! Maka muncullah senjata andalannya yang bernama jarum iblis itu ke arah Dirgo Mukti. Ceras! Buar! Jarum iblis tak berhasil menembus sasaran karena kapak Dirgo Mukti yang mengeluarkan bunyi dengung berkumandang itu menangkis jarum tersebut. Tangkisannya itu menimbulkan percikan nyala api bersama bunyi ledakan yang menggema. Pada kesempatan lengah sedikit itu, selendang kubur segera sabetkan selendangnya dengan satu hentakan kaki ke bumi. Cetar! Jurus selendang petir diganaskan. Dari ujung kain selendang itu keluar percikan api yang mampu membakar lawan. Curap! Curap! Melihat datangnya bahaya dari samping, Dirgo Mukti segera sentakkan kaki dan melenting di udara dengan kapaknya tetap berputar membentengi dirinya. Sabetan selendang petir hanya membuat nyala api sekejap, menyambar tempat kosong. Sementara itu, ujung kapak Dirgo Mukti keluarkan sinar merah membara yang meluncur cepat ke arah peri malam. Sinar merah membara itulah yang tadi digunakan menghantam Suto. Cepat sekali gerakan sinar merah membara dari logam berbentuk mata tombak itu. Sebelum mencapai tubuh peri malam, perawan sesat cepat sentakan tangan kanannya dan melesatlah sinar kuning menghantam logam membara itu. Buar! Pecah logam membara itu tepat di atas kepala peri malam. Dentumannya membuat tubuh peri malam tersentak dan jatuh tersungkur. Tetapi ia segera bangkit lagi dan dalam posisi duduk ia luncurkan jarum iblis kaki Dirgo Mukti. Dirgo Mukti menahan rasa sakit yang mengagetkan. Karena begitu ia mendaratkan kakinya ke tanah, jarum beracun itu telah menyambut betisnya dengan empuk. Dua pasang mata yang memperhatikan pertarungan tak imbang itu menjadi tegang. Dua pasang mata itu ada di atas pohon di lereng bukit agak ke bawah. Karena posisinya ada di atas pohon, jadi kedua pasang mata milik dua manusia itu dapat melihat dengan jelas pertarungan tersebut. Dirgo Mukti bisa mati. Dia terdesak terus dan telah terkena jarum iblis milik peri malam. Jarum itu kulihat mempunyai serbuk racun. Sangat berbahaya racun itu. Kedipan serbuknya dapat tertangkap oleh mataku. Kasihan Dirgo Mukti. Bagaimana kalau aku membantunya meleraikan pertarungan itu? Jangan. Kau sudah dianggap mati oleh mereka. Ya, Suto telah dianggap mati oleh 3 perempuan patah hati. Tapi sebenarnya ia sedang menjadi penonton pertarungan di atas bukit Jagal itu bersama Dewa Racun. Ini semua gagasan Dewa Racun, si kerdil yang cerdik itu. Apa gerangan gagasan Dewa Racun yang dimaksud? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih dan sampai bertemu kembali.